Mbak, ATM mungkin enggak ya, karena tadi sudah, saya jelaskan, transaksi di ATM itu dari tahun ke tahun itu semakin menurun. Jadi ini adalah indikasi bahwa sebenarnya dalam keseharian orang sekarang ini sudah banyak, beralih kepada cashless society atau melalui e-channel ya. Di samping itu kami juga di BNI, melalui dari 1.800 outlet kita itu juga menerapkan menaruh di sana adanya namanya BNI Digital Assistant, tugasnya adalah mengedukasi nasabah yang datang ke cabang, supaya mereka nanti nggak perlu datang lagi ke cabang. Mereka diedukasi untuk melakukan, secara elektronik, melalui BNI Mobile Banking. Nah, angka ini di tahun lalu 2022 itu angkanya meningkat signifikan, untuk transaksi. Saya lupa angkanya, kalau nggak salah sekitar 48% ya, dari year on year transaksi, di channel. Tetapi di satu sisi, transaksi di usage ATM-nya menurun dan transaksi orang datang ke cabang pun menurun. Sehingga kami sekarang melakukan efisiensi karena berkurangnya transaksi ke cabang, tentu saja, banyak hal-hal yang kita lakukan untuk menambah mesin-mesin digital ini. Karena seperti sekarang ini kami punya mesin digiteller, Digi CS, terus ada CRM, dan pelan-pelan ATM ini ya kalau tadi Mbak Aneka nanya apakah akan ditambah, tentu saja jawabannya tidak, mungkin akan dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Di beberapa tempat yang mungkin ada 2 atau 3 ATM di ATM galerinya, mungkin secara perlahan-lahan akan kita kurangi sehingga masyarakat itu akan lebih banyak bertransaksi. Karena secara jumlah transaksi itu meningkat tajam, tapi penggunaan ATM ya, ini ATM maksudnya bukan CRM ya. Kalau ATM itu terus-menerus mengalami penurunan transaksi atau usage-nya. Itu Mbak Aneke. Karena Baik. mereka lebih senang transaksi ke mobile banking kan. Baik, seiring juga dengan berkembangnya transaksi digital, termasuk tadi Bapak sampaikan juga mesin-mesin digital ini mungkin akan semakin dikembangkan. Bagaimana persiapan jaringan di BNI? Ya, kalau persiapan jaringan di BNI tadi saya sudah sampaikan bahwa kita untuk saat ini kita memiliki 1.802 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya juga untuk mengantisipasi peningkatan transaksi di mesin-mesin channel kita dan jaringan kantor BNI pada periode Ramadan ini, BNI akan berkomitmen menjaga service level yang ada saat ini. Karena tim monitoring ATM kita untuk kita sebar dan kita lebih efektivitasnya secara kuantitas kita lebih sering untuk memastikan bahwa seluruh jaringan e-channel atau ATM BNI atau CRM ini beroperasi dengan baik. Selain itu, pelaksanaan first line maintenance yang akan dilakukan segera jika terdapat laporan permasalahan ATM dan segera melakukan perbaikan. Sehingga kami mempunyai tekad bahwa kondisi Lebaran dan Ramadan ini tidak merubah service level yang ada. Tetap makanya untuk patroli dan segala macam secara elektronik maupun secara IT maupun secara physically kami mengadakan lebih intens kepada ATM atau CRM yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tim BNI juga akan secara aktif memastikan untuk menjaga ketersediaan uang tunai yang ada di dalam mesin-mesin ATM maupun CRM tadi. Selain itu, nasabah juga dapat memanfaatkan transaksi-transaksi melalui channel. Kita tidak hanya melalui mobile banking, kita juga ada SMS banking, internet banking, BNI Direct. Juga sekarang yang paling sering dilakukan, banyak pasar-pasar sudah melakukan pembayaran melalui kris. Nah ini saya pikir banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat sehingga mungkin lama-kelamaan juga penggunaan uang tunai ini akan berkurang di kemudian hari. Itu Bu Mbak Aneke. Baik, kita akan beralih ke Pak Guntur. Tadi sudah sedikit disebut juga oleh Pak Roni terkait dengan penggunaan kris dari Bank Mega sendiri. Seperti apa ekspektasi optimalisasi penggunaan kris pada saat masa Hari Raya Idul Fitri di tahun ini? Oke, jadi QRIS itu sebenarnya salah satu fenomena atau terobosan yang bagus yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan bank-bank lain. Jadi saya rasa ini ke depan akan lebih banyak lagi transaksi menggunakan QRIS dan menariknya adalah QRIS itu interoperability-nya itu terjaga. Jadi siapapun dia
issuer manapun, sepanjang dia sudah mengikuti standar QRIS, maka dia bisa melakukan transaksi dimanapun. Dan ini kalau kita lihat pertumbuhannya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu mulai ada pergerakan. Dengan demikian nanti ke depan itu pasti transaksi finance tunainya akan turun, menyebabkan juga kebutuhan tunai di cabang maupun di ATM turun. Jadi secara Bank Mega dengan M-Smile bisa menggunakan transaksi di seluruh outlet di seluruh Indonesia yang menggunakan logo QRIS. Jadi menurut saya nggak masalah, tinggal membawa handphone aja kemanapun Anda berada nanti mudik, Anda bisa langsung melakukan transaksi dimanapun outletnya sepanjang menggunakan standar QRIS maka bisa langsung digunakan. Jadi saya pikir ini bagus sekali buat masyarakat. Baik, untuk Idul Fitri tahun ini apakah ada ekspektasi adanya lonjakan penggunaan QRIS? Ya, jadi saya rasa fenomena ini sama dengan tahun lalu di mana biasanya transaksi menjelang Lebaran itu akan naik. Ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat atas mungkin kebutuhan Idul Fitri maupun kebutuhan yang related dengan Idul Fitri akan naik. Dengan adanya M-Smile ini maka masyarakat bisa menggunakan secara langsung menggunakan QRIS atau menggunakan transfer karena basically transfer adalah sebenarnya cara kita untuk berbelanja ya. Jadi underlying-nya sebenarnya transfer, tetapi itu sebenarnya aslinya mungkin itu adalah payment gitu. Baik, kalau pengguna APMK sendiri ekspektasi Bank Mega di Idul Fitri tahun ini seperti apa Pak Guntur? Ya, APMK juga sama seiring dengan QRIS tadi. Biasanya itu tergantung segmennya. Jadi untuk masyarakat yang lebih menengah ke atas, di mana mereka sudah memiliki kartu kredit, maka mereka akan cenderung menggunakan kartu kredit ataupun kartu debitnya untuk bertransaksi. Namun untuk average tiket yang lebih kecil, mungkin QRIS bisa menjadi solusi. Dan saya rasa APMK juga akan naik karena kebutuhan menjelang Lebaran ini pasti naik. Ya, satu kebutuhannya naik, duitnya juga ada, jadi kita memproyeksikan akan naik juga, Mbak.